Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Selamat datang di wilayah zona integritas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus berbenah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kami berkomitmen bekerja dengan cerdas dan siap melayani dengan ikhlas. Cerdas yaitu cepat, efisien efektif, rasional, dedikasi, akuntabel dan simpatik. Ikhlas yaitu inovatif, berkomitmen, dengan hati, lugas, adil, dan santun. Upaya yang dilakukan adalah dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mencapai terciptanya zona integritas menuju WBK WBBM dilakukan melalui 6 area perubahan. Area perubahan pertama, manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir mindset, serta budaya kerja culture set individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Tahapan yang dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan. Membentuk tim kerja, di mana penentuan anggota tim berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan yang mengacu pada surat PLT Jambin nomor 348-CR-5-12-12-2018 tanggal 27 Desember 2018 dan selanjutnya dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama dan penandatanganan fakta integritas serta deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas. Menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM dan telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas pada setiap 6 area perubahan yang disosialisasikan melalui website, Adiaksa TV, Videotron, Facebook, Instagram, dan YouTube. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas. Pelaksanaan pembangunan zona integritas selalu melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi, baik melalui LKE, kuesioner, maupun kunjungan pimpinan sehingga diharapkan hasilnya akan maksimal. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pimpinan berperan sebagai role model yang memberi teladan nyata dalam pelaksanaan pembangunan WBK WBBM. Kedua, sudah menetapkan agen perubahan. Ketiga, telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melalui siraman rohani, pengarahan pimpinan, dan rapat paripurna dan banner-banner. Keempat, seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Kelima, sosialisasi dan internalisasi secara terus-menerus untuk membangun budaya kerja melalui bincang santai dan sebagainya. Area perubahan kedua, penguatan ketatalaksanaan. Penguatan ketatalaksanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK WBBM. Beberapa indikator yang telah dilakukan untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk penguatan ketatalaksanaan antara lain, menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur kegiatan utama, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan aplikasi case management system. Fitur-fitur utama aplikasi antara lain menginput SPDP yang masuk, membuat P16, menginput P17, P18, P19, P20 dan P21, melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Pemanfaatan aplikasi Simpek. Aplikasi Simpek diisi dan diupdate secara berkala oleh admin. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data kepegawaian di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Melalui aplikasi ini, pegawai dapat mengakses beberapa hal antara lain, kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala otomatis, usul pensiunan otomatis, dan edosir pegawai. Pemanfaatan aplikasi perpustakaan.
Aplikasi dapat diakses melalui web Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, baik oleh pegawai maupun oleh masyarakat umum. Pemanfaatan aplikasi Sitampan. Aplikasi ini digunakan untuk melihat informasi lengkap mengenai tahapan penanganan perkara, jadwal sidang, informasi DPO, dan lain-lain yang dapat diakses pada booth yang terdapat di ruang tunggu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemanfaatan aplikasi Auro. Aplikasi dapat diakses pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui perangkat Android setelah mendownload aplikasi di Play Store. Merupakan aplikasi absensi pegawai yang bersifat online menggunakan teknologi GPS untuk mengetahui keberadaan pegawai dan biometrik atau pengenal wajah. Pemanfaatan aplikasi Sikoko. Aplikasi ini digunakan sebagai ruang komunikasi interaktif antara penyidik dengan jaksa penuntut umum pada tahap pra-penuntutan dan penuntutan bidang pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hasil konsultasi dan koordinasi melalui aplikasi ini dapat didokumentasikan ke dalam berita acara yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara sebagai hasil tahapan pra-penuntutan. Pemanfaatan aplikasi Apollo. Aplikasi dapat diakses melalui web www.apollokejatisu.com. Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan para stakeholder seperti BUMN, SKPD, dan lain-lain dalam menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pendapat hukum atau legal opinion atau LO dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemanfaatan aplikasi e-Tamu. Aplikasi diakses melalui web admin yang hanya dapat digunakan oleh pegawai piket Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pendataan tamu yang berkunjung serta survei kepuasan pelayanan publik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemanfaatan aplikasi Si Pelaku Dumas. Sistem informasi pelayanan hukum dan pengaduan masyarakat berbasis Android yang dapat diinstal melalui aplikasi Play Store pada smartphone Android yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan, dan masyarakat juga bisa memantau laporan pengaduannya langsung dari aplikasi ini. Area perubahan ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Indikator yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meliputi perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, sistem informasi kepegawaian. Peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi dan BIMTEK, yaitu in-house training peningkatan kapasitas jaksa penanganan pidana umum, BIMTEK untuk operator keuangan Kejaksaan Negeri Sekejati Sumut, peningkatan kapasitas jaksa melalui BIMTEK penanganan perkara pemilu, BIMTEK untuk operator Monef Kejaksaan Negeri Sekejati Sumut. Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Target yang ingin dicapai meningkatnya kinerja dan akuntabilitas meliputi target yang dicapai adalah 1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah. 2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Indikator yang dilaksanakan ialah keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan menyusun dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja. Area perubahan kelima, penguatan pengawasan. Indikator yang telah dilakukan dalam penguatan pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP, menindaklanjuti laporan pengaduan, penerapan whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Area perubahan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah A. Standar operasional prosedur pelayanan informasi publik, SOP pelayanan informasi publik secara manual, dan SOP pelayanan informasi publik secara online. B. Penerapan budaya pelayanan prima melalui brosur, videotron, banner, dan sosial media. C.
inovasi pelayanan informasi publik melalui website, Adiaksa TV, sosial media, Jaksa Menyapa melalui TVRI dan RRI, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa melalui mobil penyuluhan hukum keliling. D. Survei kepuasan publik. Survei kepuasan publik secara online melalui website dan survei kepuasan publik secara manual. Fasilitas publik. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki klinik Pratama Rawat Jalan Adiaksa. Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh klinik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ialah alat kesehatan gigi, alat kesehatan mata, dan alat kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Fasilitas umum disabilitas, area parkir khusus difabel, jalur difabel, toilet khusus difabel. Fasilitas umum lainnya seperti area titik kumpul, ruang tunggu tamu dengan fasilitas air minum dan koran gratis, serta tempat duduk prioritas. Penanda jalur evakuasi, alat pemindai dan loker, masjid Al-Qis, serta area santai. Dengan adanya aplikasi IndiSlide, kita bisa mencari buku yang ada di perpustakaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan Kejati Sumut. Berkat pelayanan Sita Pampidum di Kejati Sumut, pelayanan untuk masyarakat semakin lebih mudah, efektif, dan efisien. Aplikasi Auro atau absensi online ini sangat membantu sekali ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Jekri Hermanto SH, penyidik subdit 3 Tipikor Direktorat Kriminal Polda Sumut, mengucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah membuat adanya aplikasi secara elektronik, di mana sebagai wadah koordinasi dan konsultasi antara penyidik dengan penuntut umum. Dengan adanya aplikasi ini, kami sangat terbantu karena untuk kepentingan konsultasi dan koordinasi tidak mengharuskan lagi bertemu antara penuntut umum dan penyidik. Dengan aplikasi Apollo ini, PTPN 3 Persero sangat dimudahkan untuk mendapatkan layanan hukum NU Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Yes! Dengan adanya klinik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mempermudahkan bagi kami yang pegawai ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saya sebagai masyarakat di sekitar, dengan adanya klinik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mempermudah masyarakat sekitar. Program ini sangat baik sekali, selain memperkenalkan fungsi kejaksaan, juga mendidik anak-anak atau mengajarkan anak bagaimana taat hukum.